Shalom Gloyut, puji Tuhan kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semuanya untuk Kau Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh berkumpul secara online Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan kuasa Tuhan tidak dibatasi melalui ibadah offline ataupun online Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bekerja di hati kami siap untuk Tuhan kerjakan Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami ingin percaya ibadah ini mengandung janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Berkati semua yang bertugas Tuhan. Berkati juga jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Karena kami ingin percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kami. Kami akan berdoa Tuhan seperti Tuhan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun teman-teman menyaksikan siaran ini, kita mau bangkit berdiri, kita memuji Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala
Yud TV. Shalom Goyut. Gimana Gin, apa kabar nih? Kabar baik, sehat. Gimana pandemi? Pandemi ya kerjaan berkurang, cuman coba ada sih dikit-dikit. Ya lebih bersyukur lah di rumah bisa sering ketemu keluarga, banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngulik di internet kan, musik-musik yang gua pengen kulik. Ya jadi bersyukur aja lah gua. Gue juga bersyukur sih, maksudnya karena pandemi ini jadi punya banyak waktu luang kan, jadi gue masih bisa baca Alkitab lagi, masih bisa mendekatkan diri sama keluarga, sama Tuhan juga yang terutama. Karena baca Alkitab itu juga gue kemarin sempat dapet nih Amazing Bible Fact, ada di Kejadian 7 ayat 24. Itu katanya air bah menutupi bumi selama 150 hari. Bayangin 150 hari berarti sekitar 5 bulan gitu. 5 bulan. Zaman Nabi Nuh tuh, sama pengantin. Berarti sama kita lah. Kita pandemi juga 5 bulan. Iya sih. Nabi Nuh kan dibatrahkan, kita di rumahan. Iya. Mantap. Cuman kan zamannya Nabi Nuh nggak ada gadget kan. Kita bersyukur di zaman kita sekarang masih bisa gadgetan dan Seibadah, masih bisa ibadah online. Di rumahan kita ibadah online. Pakai Apalagi gadget. Ibadah online dulu kan minggu depan yang melayani minggu depan. ada youth pastor kita, Pastor Iwang Sajaya. Terus ada info apa lagi nggak? Info terakhir gue mau nanya nih, lu udah ikut Glow Club belum? Wah, gue mah glow club banget gue orangnya. Waduh. Glow club glomor, Glomor. Iya. Ini. Buat teman-teman terakhir, gue mau ngajak buat teman-teman yang belum ikut Glow Club buat join sama Glow Club kita via online. Via apa nih? Via online apa via Valen? Via Zoom. Oh, via Zoom. Via Zoom bisa, via Valen bisa. Iya. Buat lebih detailnya coba hubungi koordinator masing-masing di keduanya. Yang terakhir kan tadi kita udah memuji menyembah Tuhan ya. Mungkin teman-teman ada yang tergerak untuk memberi, kita sediakan QR nih, QR buat di scan. Di mana? Di sini aja kan? Apa di atas? Di perut. Di perut ya. Iya. Saja. Teman-teman bisa scan, teman-teman bisa mungkin kalau tergerak bisa memberi. Jadi sekian gitu aja sih Glow Youth hari ini. Bukan Glow Youth dong, Glow Youth masih ada khotbah habis ini. Glow Youth TV. Glow Youth TV. Jadi kita siapin hati kita memuji menyembah Tuhan lagi, kita mau dengar firman. Ya, jadi sekian Glow Youth TV hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Membawa setiap pujian penyembahan kami, membawa setiap doa kami Tuhan, membawa setiap kerinduan kami Yesus Kristus. Biarlah Kau dengar Tuhan, dan jangan Kau lewatkan kami, sebab kami membutuhkan Kau Tuhan Yesus. Inilah doa penyembahan kami Bapa. Haleluya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tak nyatakanlah lagi.
nyatakanlah lagi perbuatanmu lebih dahulu. perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Mari kita angkat suara kita. Mari kita nyanyikan sebagai doa kita. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi Di antara kami. kami butuh Engkau Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang.
Bapak, kami bersyukur kalau kami bisa ada di penghujung bulan Agustus Tuhan, di minggu terakhir di bulan Agustus. Begitu banyak kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu di ibadah online ini. Kami rindu Roh-Mu berbicara buat kami, Engkau mengajar kami untuk kami belajar lebih lagi mengenal Engkau, belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, ajar dan didik kami Tuhan. Bicara buat kami, pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya ini Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu menyampaikan pesan-Mu. Sehingga melewati ibadah ini setiap orang yang mendengar firman-Mu mengalami perubahan. Setiap orang yang mendengar firman-Mu mengalami jamahan Tuhan. Perubahan hidup menjadi lebih baik lagi Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang berbicara buat setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sukacita ada bersama-sama dengan Glow Youth yang luar biasa di akhir bulan Agustus. Gak kerasa ya, kita udah berapa bulan ibadah online, tapi saya percaya setiap ibadah yang dilakukan selalu menjadi berkat buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini saya diberi tema yaitu bagaimana kita menghadapi hidup yang menghadapi bullying. Dunia yang kita jalani hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Salah satunya bullying. Apa itu bullying? Kalau dalam bahasa Indonesia bullying ditulisnya itu perundungan. Adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikologis atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik kepada orang yang lemah secara fisik ataupun juga secara mental. Itu pengertian bullying. Tetapi hari-hari ini bullying tidak saja ditujukan atau korban bullying tidak hanya orang yang juga lemah fisik atau lemah mental, tetapi juga karena ada cara hidup kita yang salah, ada karakter kita yang tidak benar. Hari ini saya mau bagikan 3 contoh cara hidup ataupun karakter yang tidak benar sehingga kita menjadi korban bullying. Apa yang menyebabkan kita bisa menjadi sasaran bullying? Karakter yang pertama yaitu rendah diri. Anak-anak Tuhan tidak boleh rendah diri. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh rendah diri. Tapi kita rendah hati, jangan salah ya. Tidak boleh rendah diri tapi kita rendah hati, amin. Karena Alkitab katakan, Mazmur 139 katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pemazmur mengatakan, pemazmur mengajarkan kepada kita hari ini, kita tidak boleh rendah diri. Karena apa? Karena kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Artinya apa? Kita boleh saja mungkin hidung kita tidak mancung, badan kita tidak tinggi, tidak langsing atau apapun secara fisik yang orang katakan kepada kita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan marilah kita membuat manusia serupa dan segambar Allah. Itu artinya ada benih ilahi, ada nilai-nilai ilahi dalam diri kita. Sehingga tidak punya alasan buat kita untuk menjadi rendah diri. Amin. Kita bisa dibully karena kita rendah diri. Tetapi saya percaya setiap anak muda, anak Glow Youth diberikan talenta, diberikan karunia, diberikan berkat buat Tuhan, kemampuan oleh Tuhan. Meskipun 1 talenta, tapi engkau kembangkan itu, engkau gali itu, jangan engkau pendam, jangan engkau sembunyikan itu. Gali potensi dirimu, gali bakat yang engkau punya. Terus belajar dan belajar sehingga engkau mengenal dirimu dan engkau menyadari bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dan jiwamu benar-benar menyadarinya. Amin. Jadi yang pertama tadi, karakter atau cara hidup kita yang membuat kita menjadi sasaran bullying adalah rendah diri. Setelah kita dengar firman hari ini, setelah kita mengerti bahwa kita adalah biji mata Tuhan, maka tidak ada lagi anak-anak muda Glow Youth yang menjadi rendah diri. Amin. Haleluya. Yang kedua,
Karakter apa atau cara hidup yang salah apa yang membuat kita bisa menjadi sasaran bullying? Yaitu sombong. Sama-sama katakan dengan saya, sombong. Yesaya katakan, Yesaya 2 ayat 17a berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jadi kalau karena kesombongan kita menjadi sasaran bullying. Alkitab sudah menyatakannya. Allah, Tuhan membenci orang yang sombong. Hari ini kalau engkau masih menjadi orang yang sombong, engkau merasa bahwa aku bisa melakukan segala-galanya. Aku bisa berhasil karena diriku, karena aku pintar, karena aku sekolah tinggi, karena aku karirku bagus. Hari ini diingatkan agar kita tidak menjadi korban bullying. Jauhkan dari kesombongan. Mari belajar dari Rasul Paulus yang berkata pada 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Bayangkan, mereka sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Rasul Paulus berkata, kami tidak sanggup memperhitungkan segala sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau hari ini engkau bisa melayani di Gloyut, kalau hari ini engkau karirmu bagus di luar, kalau hari ini kuliahmu, studimu bagus, itu bukan karena engkau, tetapi karena ada kasih karunia dari Tuhan, karena ada hikmat Tuhan, karena ada anugerah Tuhan. Maka tidak ada tempat buat setiap anak-anak Tuhan untuk sombong, sehingga engkau tidak menjadi sasaran bullying. Amin. Yang ketiga, karakter apa atau hidup yang salah seperti apa yang membuat kita bisa menjadi sasaran bullying? Yaitu berbuat dosa. Engkau boleh ada di gereja, engkau boleh Kristen, engkau boleh melayani bahkan. Tetapi kalau cara hidupmu salah, kalau engkau cara bergaulmu salah, engkau berpacaran seenaknya, engkau berpacaran melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kata-katamu kotor, engkau sudah sering menghina temanmu, jelek-jelekin temanmu. Engkau sendiri sudah menjadi pelaku bullying. Hari ini kalau engkau orangnya, firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Mungkin engkau susah untuk keluar dari perbuatan dosa. Mungkin engkau susah untuk seperti yang Paulus katakan, apa yang tidak kukehendaki itu yang aku lakukan. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah. Anak-anak muda harus menjadi anak-anak yang suka berdoa. Amin. Anak-anak muda, anak-anak yang rajin berdoa. Anak-anak muda, anak-anak yang terus berdoa dan berdoa. Sampai karakter burukmu, sampai cara hidupmu yang salah. Itu hilang dari hidupmu. Amin. Supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Amin. Jadi 3 hal tadi, sekalipun engkau secara fisik mungkin tidak lemah, secara mental tidak lemah. Tapi 3 karakter ini, 3 cara hidup yang salah ini, rendah diri, sombong, dan melakukan dosa. Itu yang bisa membuat kita menjadi sasaran pelaku bullying. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana dengan kami atau saya Bu, yang tidak melakukan 3 hal tadi? Saya sudah mau hidup dalam kebenaran, saya mau melakukan kebenaran. Hidup itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Seringkali ketika kita melakukan kebenaran, kita malah diserang, kita malah difitnah, kita malah dibully oleh mungkin orang lain ataupun teman kita. Bahkan sekarang bully bukan lagi verbal ataupun fisik, tetapi juga lewat cyberbullying. Media sosial yang di tangan kita bisa dipakai orang untuk membuli kita. Meskipun kita sudah hidup dalam kebenaran. Meskipun sudah kita berusaha melakukan kebenaran. Tapi firman Tuhan hari ini katakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Berkata demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi boleh di luar sana menghujat,
boleh di luar sana memfitnahmu, boleh di luar sana menyebarkan hoax buat hidupmu. Tetapi Alkitab katakan siapa yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin, artinya jika kamu terus menerus berbuat baik. Tidak ada yang bisa masuk kejahatan itu dalam hidupmu. Ayat ke-14-nya, 1 Petrus 3 ayat ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Gimana sih bisa berbahagia? Namanya menderita. Tapi percayalah ketika kita tekun melakukan kebenaran, maka pembelaan itu akan datangnya dari Tuhan. Maka tangan Tuhan yang menuntun kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi saya beri catatan bahwa bagaimana cara menghadapi bullying meskipun kita sudah melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Yang pertama tadi apa? Dasar firman yang kita baca tadi. Tetap berbuat baik, jangan balas kejahatan. Sama-sama katakan tetap berbuat baik, jangan balas kejahatan. Serius dong, ayo dong. Jangan berbalas kejahatan, tapi tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik itu artinya apa? Terus menerus keadaan tidak baik, tetap berbuat baik. Situasi tidak mendukung untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Mungkin gampang untuk diomongkan, tapi enggak mudah. Tapi saya percaya anak-anak yang mau dan mau untuk terus berbuat baik. Amin. Jangan balas kejahatan. Jangan salah pengertian ya. Kalau ada pelaku bullying, kalau ada yang membuat atau melakukan bullying, kita tidak boleh tinggal diam. Kalau itu sudah menyangkut fisik ataupun penganiayaan, kita harus laporkan kejahatan itu. Ingat, bukan kita membalas dengan kejahatan, artinya apa? Kita mengasihi orang yang sedang iblis pakai sebagai alat kejahatan, tetapi kita membenci apa perbuatannya. Beda ya, kita mengasihi orangnya, tapi kita membenci perbuatannya. Artinya apa? Kita harus dukung orang ini untuk tetap kembali menjadi orang yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan itu katanya apa? Ketika seterumu lapar beri dia makan. Ketika seterumu haus beri dia minum. Dengan demikian kau menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Sekalipun orang jahat, sekalipun orang menyebarkan fitnah buatmu, sekalipun orang mengkhianatimu, teruslah engkau berbuat baik. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi biarlah yang mencipta kita, yang menjadi pembela kita. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya ketika kita hidup benar, sudah melakukan kebenaran tapi kita menjadi korban bullying. Kedua, jangan kecewa dan putus asa. Sama-sama katakan jangan kecewa dan putus asa. Tidak perlu marah atau emosi. Amin. Nah ini yang susah. Wah sorry aja, gila gue. Di media sosial, masa status dia ngomongin gue, walaupun gak nyebutin nama gue, enak aja, gue bales nih. Nah itu sama aja kamu masuk perangkap iblis. Kecewa dan putus asa adalah celah buat iblis mengintimidasi hidup kita. Jangan mau diintimidasi iblis, jangan mau jadi alatnya iblis. Jangan mau jadi alat iblis untuk membalas kejahatan yang orang lakukan kepadamu. Engkau gak perlu marah ketika engkau melihat status orang yang berusaha nyindir dalam tanda petik. Gak perlu curcor juga di media sosial. Gak perlu juga bikin sindiran-sindiran juga di media sosial. Pakai media sosialmu itu untuk menyatakan firman Tuhan. Untuk menyebarkan kabar baik. Amin. Karena apa? Karena kalau kita emosi, kalau kita marah-marah, kita cenderung nekat. Kita tidak berpikir panjang. Ujung-ujungnya kalau terkena permasalahan baru sadar, oh iya ya saya salah. Jangan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika engkau mengalami bullying, jangan kecewa, jangan putus asa, tidak perlu marah dan emosi. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi ketika kita menjadi korban bullying meskipun kita sudah melakukan atau hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, ingat kasih setia Tuhan. Dan fokus saja menyukakan hati Allah. Apa? Ingat kasih setia Tuhan dan fokus saja menyukakan hati Allah.
Seringkali kita terlalu fokus kepada apa kata orang. Bukankah Alkitab berkata hidup itu bukan hanya dari roti saja, dari makanan saja. Hidup itu bukan dari kata orang, omongan orang, hujatan orang. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Allah mengucapkan engkau diberkati, engkau spesial di hadapanku, masa depanmu penuh harapan, masa depanmu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera, imani itu. Maka setiap kutuk yang diucapkan orang tanpa alasan ketika engkau hidup benar, itu tidak akan pernah menimpamu. Amin. Ingat kasih setia Tuhan. Sampai hari ini, sampai tanggal 30 Agustus Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah memberikan banyak kasih karunia buat kita. Masakan dengan cemoohan orang, masakan dengan omongan orang, engkau menjadi mundur, engkau menjadi kecewa dan hilang fokus dengan Tuhan. Karena ketika orang disakiti, ketika orang dikecewakan, maka dia akan cenderung mengasihani dirinya. Maka dia cenderung untuk menyukakan dirinya dan bersembunyi di balik harga diri. Alkitab sudah katakan, hargamu sudah dibayar lunas. Ngapain lagi kamu mikir harga dirimu? Emang berapa harga dirimu? Sudah dibayar lunas. Santai cuy, apa tuh? Santuy cuy orang bilang kan. Jadi jangan fokus pada masalah. Tapi fokus bagaimana kita tetap menyukakan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan disenangkan oleh sikap hidup kita. Bagaimana kita terus menjadi pelaku kebenaran. Sehingga ketika kita fokus menyukakan Tuhan. Tanpa kita sadari. Tuhan menyukakan hati kita. Tanpa orang lain. Amin. Saya banyak ngalamin bagaimana ketika saya mau fokus dengan Tuhan. Tuhan berikan segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat saya. Tuhan bisa mengobati luka hati kita ketika kita fokus kepada Tuhan. Dan ingat tetap pada kasih setia Tuhan. Amin. Yang terakhir. Bagaimana kita menghadapi ketika kita mengalami bullying. Meskipun kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Yaitu apa? Selalu siap untuk mengampuni. Oke Bu, berbuat baik, gak balas, oke. Jangan kecewa, putus asa juga oke. Ingat kasih setia, selalu ingat. Fokus pada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, iya ingat. Tapi bagian inimu gak gampang. Selalu siap untuk mengampuni. Hello? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Minggu depan kita akan terima perjamuan. Itu mengingatkan kembali karya Tuhan di atas kayu salib ini. Mengingatkan bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Masakan engkau yang sudah terima pengampunan dari Tuhan. Tidak mau mengampuni orang yang menyakitimu. Masakan engkau yang sudah menerima cinta yang besar dari Tuhan. Masakan hanya omongan orang, perlakuan orang yang tidak enak. Membuat engkau tidak siap untuk mengampuni. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk siap mengampuni. Meskipun engkau menjadi korban bullying. Karena dengan caramu mengampuni, maka orang akan bisa melihat kemuliaan Bapa dari hidupmu. Sebagai ayat penutup saya mau bagikan ini buat kita semua. Haleluya. Satu hal lagi, sorry. Untuk mungkin engkau yang hari ini menyaksikan ibadah ini. Mungkin engkau pernah melakukan bullying. Mungkin engkau bahkan sampai hari ini juga masih tetap melakukan bullying itu. Saya mau katakan firman Tuhan ingatkan. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan ciptaan yang sempurna, anaknya yang dikasihi, hambanya yang dia kasihi dipermainkan. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya Yesus yang berkata, sesungguhnya aku segera datang. Dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat, ada waktunya kita akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Hari ini kalau engkau pelaku bullying, saya mau katakan stop bullying. Atau semua kita katakan menolak bullying. Berhenti untuk menjadi orang yang mencari-cari kesalahan orang.
yang menyebar hoax, menyebar fitnah tentang sesama kita. Stop bullying. Karena pada waktunya kelak, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan Allah akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat penutup 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan demikian. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami, kalau kaminya saya ganti. Kamu tahu betapa saya, betapa youth pastormu, betapa gembalamu, betapa sahabatmu, betapa kakak rohanimu. Seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menasehati setiap kita. Dan menguatkan hatimu, engkau yang hari ini tersakiti oleh karena bullying orang. Hari ini firman Tuhan sudah menguatkan hatimu, seorang demi seorang. Dan hari ini juga dasar firman Tuhan, saya meminta dengan sangat dan meminta dengan sangat supaya kamu Glow Youth, supaya setiap anak-anak muda yang menyaksikan, supaya setiap jemaat yang menyaksikan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu, yang memanggil saya ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya. Orang-orang percaya, anak-anak muda Glow Youth, kita hidup itu untuk membawa damai. Kita hidup untuk menabur kasih. Kita hidup harus membawa sukacita. Kita hidup harus membagikan terang Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Di tengah dunia kita membagikan terang Kristus kepada setiap orang yang hari-hari ini banyak terluka oleh kejahatan yang dilakukan oleh sesamanya. Jadilah berkat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. 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 Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu, Engkau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari ini saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Bapak terima kasih. Kalau hari ini kami diajar bahwa ada perilaku di dunia ini yang namanya bullying. Mungkin hari ini Tuhan, kami menjadi korban bullying. Bukan karena kelemahan fisik kami, tetapi karena ada karakter buruk dalam hidup kami. Ada dosa yang kami lakukan. Hari ini kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Tolong setiap anak-anak-Mu untuk bangkit dari rasa rendah diri. Tapi biar kami menyadari bahwa ada potensi ilahi dalam hidup kami. Bahwa Allah menciptakan kami dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan tolong kami untuk kami mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga hidup kami berarti. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Kau dapati hidup kami dalam kesombongan, Tuhan ajar kami untuk merendahkan diri kami. Merendahkan hidup kami di kaki-Mu. Menyadari bahwa apa yang kami terima ini semua berasal dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami keluar dari roh kesombongan kami. Kalau kami didapati
melakukan dosa. Dari pergaulan kami, dari perkataan kami, dari media sosial kami. Tuhan tolong lepaskan kami dalam nama Yesus. Kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau hidup kami menjadi sasaran bullying. Tapi kami mau berubah, menyatakan terang-Mu, menyatakan anugerah-Mu buat semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Engkau dapati Tuhan, ada anak-anak-Mu yang meskipun berusaha untuk hidup benar dan melakukan kebenaran, tapi masih mengalami bullying. Tuhan beri kami hati yang sabar, beri hati kami yang siap mengampuni, beri hati kami yang tetap mengucapkan berkat untuk orang yang menyakiti kami, mengkhianati kami, mereka-rekakan yang jahat kepada kami. Sore hari ini kami mau berkata, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengucapkan berkat buat orang-orang yang menghujat kami. Kami mengucapkan berkat buat orang-orang yang mengkhianati kami. Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu sore hari ini. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Hamba percaya sore hari ini Tuhan sedang membebat luka hati setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka dikecewakan, mungkin mereka dikhianati, mungkin mereka difitnah. Tapi kami percaya lawatan Roh Kudus-Mu sore hari ini menjamah hidup kami. Membuat kami merdeka, membuat kami bebas dari segala kutuk-kutuk orang. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hari ini kami dibebaskan. Hari ini kami dimerdekakan. Hari ini kami akan menjadi anak-anak-Mu yang bangkit dan berdiri menjadi berkat. Memberitakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia yang sudah tersakiti ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu sore hari ini. Engkau mengubah setiap anak muda-Mu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus termeterai di setiap anak-anak Glow Youth dimanapun berada. Luar biasa. Hari ini hari terakhir minggu terakhir ya di bulan Agustus. Tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang kalian akan kita pergunakan sama-sama untuk perjamuan kudus. Baik, yang akan memberi persembahan, siapkan persembahannya. Persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan apapun, ya, persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Nanti saya akan doa untuk semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah makan roti hidup dan minum air hidup itu, yaitu Engkau firman Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan, Evangelis Setrino Lawangsa Jaya, tambah-tambahkan hikmat kepadanya, tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan kepadanya apa yang Tuhan ingin tambahkan. Berkat, kekuatan, kesehatan, kiranya bertambah semakin hari semakin dipakai Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dikuduskan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami memberkati juga Tuhan ibadah kami. Untuk itu kami akan memberikan persembahan melalui online Tuhan. Berapapun yang kami persembahkan, hamba berdoa kiranya Tuhan membalas dengan kelipat kali ganda. Biarlah persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan dapat menjadi memperlebar kerajaan surga, dapat menjadi
mendukung pelayan-pelayanan Tuhan di gereja kami, sehingga nama Tuhan melalui gereja kami, nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin disembah, dipuji, dimuliakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan hadir, hadirat-Mu memenuhi Indonesia. Kegerakan api Pentakosta terjadi Tuhan, sehingga Indonesia dilanda oleh kegerakan api Roh Kudus-Mu. Roh Kudus bekerja atas Indonesia. Indonesia dimenangkan, Indonesia dikuatkan, Indonesia disehatkan Tuhan. Indonesia dibebaskan dari segala krisis-krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, apapun yang dalam bentuk krisis. Kami percaya Tuhan akan membebaskan, melindungi bangsa Indonesia dari segala cobaan, dari segala ancaman, dari segala gangguan, hambatan yang terjadi di Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati hari demi hari. Banyak boleh jiwa boleh bertekuk lutut. Mulut mereka mengaku, lidah mereka mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Semua bertekuk lutut memuji menyembah Tuhan. Diselamatkan semua bangsa Indonesia karena kasih-Mu yang luar biasa. Berkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan RT RW yang ada di Indonesia. Diberkati mereka yang memimpin, perangkat-perangkatnya, semua staf-stafnya yang menjadi pelayan-pelayan abdi negara, abdi masyarakat. Berikan kepada mereka takut akan roh, takut akan Tuhan. Biarlah mereka bekerja seperti bekerja untuk Tuhan, melayani masyarakat Indonesia dengan semangat, tanpa pamrih, berkorban rela untuk kemajuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa juga buat TNI, buat Polri Tuhan, yang menjaga kedaulatan negara, keamanan dalam negeri, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikuatkan, diberi kesehatan, diberi hikmat marifat kepada para pemimpinnya. Mereka bekerja lelah hanya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, semua juga yang mengambil bagian di dalam pencegahan epidemi COVID-19, diberkati Tuhan. Para dokter, para medis, rumah sakit semuanya, peralatan-peralatan medis semua yang dipakai digunakan, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan akan Tuhan berikan obatan yang dapat menyembuhkan semua orang, bahkan mencegah melalui vaksinasi, mau imunisasi, maupun apapun yang dilakukan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Indonesia adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Lomendong bersama seluruh keluarga besarnya. Biarlah Tuhan semakin hari semakin memberkati Bapak Gembala kami. Berikan hikmat, kewahyuan yang baru. Berikan kepadanya anggur minyak yang baru. Sehingga tambah hari, tambah tajam visi misi yang diberikan. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Gembala kami dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Bahkan gereja kami yang masih tutup, Tuhan akan segera berikan pencerahan, akan berikan hal-hal yang terbaik. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan pastoral, semua yang mengambil bagian di dalam pelayan gereja kami Glow, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya diberkati,
pekerjaannya diberkati, apapun yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa terlebih Tuhan buat para pengurus Glow Youth, mulai dari yang atas sampai ke bawah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuatkan, disehatkan, dilindungi, keluarga besarnya juga dijaga dan lindungi. Berikan semangat yang membara, bakar dengan api Roh Kudus, sehingga para pengurus Glow Youth semakin hari penuh dengan hikmat marifat, semakin semangat, semakin cinta Tuhan, semakin penuh dengan Roh Kudus, semakin hari semakin kreatif, inovatif, dan melakukan semua hanya untuk kemuliaan dan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, kami berdoa para jemaat Glow, khususnya jemaat Glow Youth dimanapun berada, yang menyaksikan ibadah online ini, para pemirsa, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Papi maminya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakak adik-adiknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua keluarga besarnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi anak-anak Glow Youth dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Kiranya tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kami, akan menyertai anak-anak Glow Youth. Pekerjaannya, profesinya, apapun yang dilakukannya, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hikmat marifat turun atas anak-anak Glow Youth, sehingga mereka menjadi terang dan galam dunia, menjadi alat-alat Tuhan di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap gulita ini. Mereka bersinar terang karena ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Dekap mereka Tuhan, gendong mereka kemanapun mereka ada, dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati. Dan mereka menjadi berkat buat banyak orang, terutama bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas segala ibadah ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami. Minggu depan kembalikan kami untuk ibadah. Persiapan kami untuk menerima perjamuan kudus. Berikan hati kami untuk mengampuni. Berikan hati kami untuk memaafkan. Berikan hati kami untuk melupakan semua kesalahan orang. Jaga kami, lindungi kami, tetap kuduskan kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, anak-anakku sekalian, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari surga. Damai sejahtera, kasih karunia dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus. Pengajaran, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang datang dari Tuhan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertaimu mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan akan menjemput kita. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kalian. Sehingga kalian diberkati dengan luar biasa. Dan kalian dapat memberkati banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, yang percaya katakan amin. Haleluya.